Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Marliana Harum Harahap, merupakan anggota dari kelompok 3 mata kuliah kerjasama dan jaringan informasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi kami, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian katalog online. Katalog online atau online public access katalog merupakan katalog perpustakaan yang tersimpan di dalam komputer sehingga dapat diakses secara online. Secara jelasnya, katalog online ini merupakan katalog yang berisikan cantuman bibliografi dari koleksi-koleksi yang ada di dalam perpustakaan yang disimpan di dalam magnetic disk atau media rekam lainnya dan dibuat secara online kepada penggunanya. Katalog dalam berkas komputer online ini kemudian disebut dengan sebutan OPAC atau Online Public Access Catalog. Dengan adanya OPAC, maka seluruh sumber-sumber informasi ataupun koleksi-koleksi yang ada di perpustakaan dapat ditemukan dengan mudah dan efektif ataupun secara cepat oleh penggunanya. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai perkembangan katalog online. Perkembangan teknologi yang begitu pesat kemudian mengubah cara-cara penciptaan katalog yang awalnya melalui sistem manual kemudian menjadi sistem komputerisasi. Menurut Katie, katalog online telah mengalami tiga tahap perkembangan, yaitu yang pertama, sejak pembuatan OPAC mulai dikenalkan pada tahun 1970-an. Perkembangan ini ditandai dengan penerapan teknologi komputer untuk keperluan pengatalogan dengan menggunakan format bibliografi March. Kemudian, pada generasi kedua, katalog OPAC telah dipublish melalui teknologi web yang kemudian dikenal dengan Webpack. Kemudian, generasi ketiga, katalog online ini dipengaruhi oleh munculnya teknologi web 2.0, dan oleh karenanya katalog OPAC generasi ketiga juga dikenal dengan sebutan OPAC 2.0 atau Webpack 2.0. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sasa Fadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sasa Fadila dari kelompok 3 akan melanjutkan pembahasan dari pemateri pertama oleh saudara Nur Marliana. Baiklah, jadi OPAC ini selain memiliki kelebihan dalam menelusuri koleksi informasi, OPAC juga memiliki fungsi. Yang pertama itu ada namanya sistem temu kembali informasi, di mana OPAC ini akan menemukan kembali informasi-informasi yang relevan terhadap kebutuhan pengguna dari suatu kumpulan informasi secara otomatis. Nah, yang kedua itu ada namanya manajemen koleksi. Jadi OPAC ini juga berperan sebagai sistem manajemen koleksi, meliputi pengadaan, katalogisasi, dan input data, dan juga sebagai media penyimpanan dalam hal mendapatkan informasi serta menyebarluaskan informasi. Yang ketiga itu ada membantu dalam hal sirkulasi dan ketersediaan koleksi. Dengan bantuan komputer, proses peminjaman buku dapat dilakukan dengan cepat dan mudah, hanya dengan menyensor barcode pada kartu mahasiswa contohnya, kemudian akan menyensor barcode buku, dan selanjutnya akan memberikan cap tanggal pengembalian. Proses ini berlangsung biasanya sih kurang lebih dari 1 menit. Terus dan yang terakhir itu sebagai media informasi tentang koleksi. Jadi OPAC ini memberi kemudahan pada pengguna untuk dapat mengetahui informasi tentang koleksi yang kita butuhkan, sehingga pengguna juga terbantu dalam memperoleh koleksi sesuai yang keinginan mereka. Selanjutnya mengenai kualitas informasi internet. Jadi kualitas informasi internet ini merupakan tingkat di mana informasi memiliki karakteristik dari isi, bentuk, dan waktu yang memberikannya nilai bagi para pemakai akhir tertentu. Jadi maka dari itu informasi berkualitas itu harus memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu akurat. Artinya informasi yang didapat bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak bias ataupun menyesatkan. Yang kedua itu tepat pada waktunya. Artinya informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat dan harus disebarluaskan secara cepat. Karena pentingnya informasi di zaman sekarang ini menuntut manusia harus memanfaatkan media teknologi sebagai alat menyebarluaskan informasi. Yang ketiga itu ada namanya relevan. Artinya itu informasi mempunyai manfaat bagi pemakainya. Dan yang terakhir itu lengkap, artinya itu bahwasannya informasi harus diterima lengkap oleh penerimanya. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Muhafiz. Baiklah, saya Muhafiz Al-Muktafi akan membahas tentang referensi elektronik.
Secara umum, referensi elektronik adalah suatu informasi yang berasal dari hasil pencarian digital atau daring yang dapat dijadikan sebagai rujukan atau sumber acuan untuk mempertegas suatu pernyataan yang disampaikan. Pendapat lain juga mengatakan bahwa arti referensi elektronik adalah sesuatu yang digunakan oleh pemberi informasi untuk mendukung atau memperkuat pertanyaannya. Secara etimologi, kata referensi berasal dari bahasa Inggris, yaitu refer to, yang artinya mengacu pada atau merujuk pada sesuatu atau pernyataan seseorang, sehingga kata referensi dapat diartikan sebagai sebuah rujukan yang menggambarkan informasi dari sumber terkait. Untuk mendapatkan referensi elektronik, ini kita perlu melakukan penelusuran informasi digital atau elektronik. Seperti disebutkan di atas, merupakan satu metode penelusuran informasi yang menggunakan teknologi informasi dan komputer, terutama untuk keperluan penelusuran koleksi atau sumber-sumber informasi yang berupa file elektronik atau digital. Good job!